Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama datang mengenai guna memberikan pemahaman terkait dengan mekanisme penyusunan rancangan undang-undang dan proses keterlibatan masyarakat di dalamnya. Badan Keahlian DPR RI terima kunjungan peserta Diklat Jabatan Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Kementerian Pertahanan. Badan Keahlian DPR RI terima kunjungan peserta Diklat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Kementerian Pertahanan guna memberikan pemahaman terkait mekanisme penyusunan rancangan undang-undang di DPR, serta membahas meaningful participation. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setjen DPR RI Wiwin Sri Rahyani mengatakan, mekanisme meaningful participation sesuai dengan putusan MK dan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, undang-undang yang lahir harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menciptakan keadilan. Meaningful participation ini menjadi hal yang utama dalam proses baik dari perencanaan. Perencanaan itu kan ditandai kalau di RUU di DPR itu dengan program legislasi nasional. Kemudian penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang dan pembahasan pembicaraan tingkat 1 antara DPR dan pemerintah. Kemudian nanti ada pengesahan dan kemudian nanti ada pengundangan. Nah, proses meaningful participation itu sebenarnya sudah dilakukan. Bagaimana right to be heard, right to be considered, right to be explained. Bagaimana masyarakat mendapatkan hak untuk didengarkan masukannya, dipertimbangkan, dan diberikan penjelasan apakah masukannya ini diakomodir atau tidak dalam suatu rancangan undang-undang. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks pelatihan ini, tentunya para peserta nanti akan diberikan masukan bagaimana sih mekanisme meaningful participation sesuai dengan amanat putusan MK. Wiwin menambahkan, sharing session menjadi bagian penting sebagai bekal bagi perancang undang-undang di Kementerian Pertahanan dan mengetahui akan proses penyusunan naskah akademik, pembahasan RUU di Balik dan Komisi. Bani dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI menggelar rapat koordinasi pembahasan tentang tata kelola anggaran sebagai upaya peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Deputi Bidang Persidangan DPR RI tegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan anggaran dalam lingkup Satker Dewan dan Satker Setjen. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan Inspektorat Utama dan sejumlah jajaran Eselon 2, Eselon 3, serta staf pejabat pembuat komitmen untuk membahas tata kelola anggaran. Supri Hartini menekankan perlunya langkah-langkah antisipatif untuk memitigasi potensi risiko dalam penggunaan anggaran internal Deputi Bagian Persidangan Setjen DPR RI. Bagaimana sih mitigasi kami ke depan, khususnya di jajaran Deputi Persidangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk menghindari adanya temuan-temuan terkait dengan pelaksanaan semua tusi-tusi yang ada di lingkungan jajaran Deputi Persidangan. Tadi juga dari Inspektorat Utama juga menyampaikan langkah-langkah yang harus diantisipasi ke depan di jajaran kami, sehingga kami berharap semua pengelolaan keuangan negara ini dapat kita lakukan secara transparan. Mitigasi yang kita hadapi dalam pengelolaan ke depan ini dapat kita lakukan dari awal-awal dalam pelaksanaan program kegiatan. Lebih lanjut, Supri Hartini mendorong setiap Satker untuk kembali aktif dalam menggunakan aplikasi Simfoni agar bisa mempermudah proses pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan kedewanan dan sekretariat yang telah dilaksanakan. Aplikasi merupakan landasan penting bagi pertanggungjawaban penggunaan anggaran di Deputi Bidang Persidangan. Adila dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Terkait belum efektifnya penyelesaian konflik pertanahan di daerah hingga kini, Komisi 2 DPR RI mendorong penguatan gugus tugas reforma agraria secara substansial agar permasalahan agraria di sejumlah daerah bisa cepat terselesaikan. Komisi 2 DPR RI menilai gugus tugas reforma agraria atau GTRA perlu diperkuat secara substansial
agar percepatan penyelesaian konflik pertanahan di daerah bisa lebih efektif. Selama ini keberadaan GTRA di banyak wilayah tidak berdampak signifikan. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menyebut, GTRA memiliki struktur kelembagaan yang cukup strategis karena dipimpin langsung oleh kepala daerah dan melibatkan unsur penting seperti Badan Pertanahan Nasional, aparat penegak hukum, kepolisian hingga TNI. Kozin mendorong agar GTRA diperlakukan layaknya Forkopimda, mengingat kompleksitas konflik pertanahan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga. Keberadaan GTRA itu secara formal seremonial saja, tapi secara substansial di lapangan itu butuh eksistensi lah. Karena kenapa? Ketika GTRA ini bisa eksis, maka setidaknya langkah memitigasi permasalahan itu bisa sesegera mungkin dilakukan tanpa harus menunggu atensi dari pusat seperti itu. Kemudian yang kedua, kita setiap kali melaksanakan kunjungan kerja selalu mendorong agar kepala daerah ini bisa melibatkan GTRA layaknya Forkopimda. Karena bagaimanapun permasalahan pertanahan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial kelembagaan. Praktek di lapangan masih kita temukan banyak terjadi ego sektoral kelembagaan. Lebih lanjut, Kozin menegaskan reforma agraria bukan hanya soal pembagian lahan, tapi juga penguatan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Dari Maluku Utara, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi bangsa yang berkontribusi nyata dalam menyerap tenaga kerja, menjaga stabilitas ekonomi maupun menggerakkan roda pembangunan. Dibalik dengan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian negara, masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi yang mendorong negara harus hadir dan juga membuat DPR RI tidak tinggal diam. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa,
Masih di TVR 17, UMKM turut menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia. Namun faktanya masih banyak yang terjebak dalam keterbatasan akses permodalan dan juga rendahnya kualitas SDM. Tanpa dukungan yang nyata, mereka akan terus berada di titik yang sama dan disinilah DPR RI mengambil peran yang strategis, mulai dari kebijakan pembiayaan yang inklusif hingga program peningkatan kualitas SDM yang tepat sasaran. Dan DPR RI pun hadir bekerja dan berpihak untuk UMKM yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. Dan pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kementerian UMKM mencatat pada akhir tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia tumbuh hingga 64,2 juta. Banyaknya pelaku UMKM di tanah air diperkirakan memiliki potensi bisnis mencapai 2.194 triliun rupiah pada 2025. Keberadaan UMKM sangat berperan terhadap perekonomian Indonesia. Sektor UMKM menyumbang kontribusi hingga 60% terhadap produk domestik bruto nasional dan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 90%. Meski begitu, banyak UMKM masih berada pada kategori usaha mikro dengan 68% diantaranya memiliki omset tahunan di bawah 50 juta rupiah dan 31% usaha mikro memiliki laba bersih masih di bawah 1 juta rupiah per bulannya. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, resiko geopolitik, dan perang dagang berpengaruh pada UMKM Indonesia. Selain penurunan daya beli masyarakat, akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR juga membatasi kesempatan UMKM berkembang dan naik kelas. Rendahnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi sorotan anggota DPR RI. Salah satunya di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dari 21.000 pelaku UMKM yang mendapat akses pembiayaan KUR masih di bawah 20%. Daerah otonom baru seperti Papua Barat Daya membutuhkan perhatian yang lebih dalam mengembangkan perekonomian daerahnya, termasuk UMKM, agar tidak semakin tertinggal dengan wilayah lainnya. Pemerintah daerah perlu menjalin sinergi dengan BUMN perbankan untuk memberikan stimulan dan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM. Penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM merupakan salah satu upaya yang harus diperkuat. Di sisi lain, BUMN perbankan seharusnya hadir lebih kuat di wilayah Papua untuk menyalurkan KUR lebih luas, terutama bagi masyarakat di pedesaan yang sulit dijangkau dan belum terlayani perbankan. Selain penyederhanaan prosedur, edukasi keuangan, dan pembinaan kepada pelaku UMKM di seluruh wilayah Papua harus dilakukan secara kontinu oleh BUMN perbankan. Masyarakat yang ingin menjalankan UMKM tidak hanya memiliki kemudahan mengakses kredit, tapi juga memiliki kemampuan mengelola UMKM secara produktif dan terus berkembang. Ada sebagai tempat ATM yang ngambil duit ya di sampai kampung-kampung bagus, tapi kan masyarakat kan bukan itu. Masyarakat bagaimana dia punya usaha ditambah modalnya, itu yang penting ya. Nah, sehingga kita berharap ada dari pemerintah pusat ya dan dari Kementerian BUMN itu untuk lebih relaksasi ya dalam memberikan bantuan modal untuk pelaku UMKM. Mari kita secara bersama-sama untuk datang melihat langsung apa yang bisa dibangun bersama di tempat ini. Tadi sudah disampaikan oleh BRI ya, tentunya untuk dapat membangun UMKM yang ada di daerah ini, sinergitas itu sangat perlu. Belum meratanya kuantitas dan kualitas UMKM di daerah dinilai berdampak pada pengembangan pariwisata daerah. Peningkatan kualitas pelaku UMKM dan pengelolaan UMKM daerah perlu dilakukan pemerintah daerah. Pengelolaan UMKM yang semakin baik membutuhkan pelatihan dan sertifikasi bagi para pelaku UMKM itu sendiri. Melalui pelatihan, pelaku UMKM mendapatkan sosialisasi dan edukasi soal strategi pemasaran produk UMKM lokal ke pasar yang lebih luas. Selain memperkuat ekonomi lokal, keberadaan UMKM bisa diintegrasikan dengan destinasi wisata di daerah yang akan mendorong terbukanya lapangan kerja baru. Hal itu tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan dukungan kualitas SDM dan pengelolaan yang baik, diikuti akses pembiayaan yang mudah dijangkau, akan mendukung UMKM terus berkembang dan menjadi pilar utama penggerak ekonomi daerah dan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Berkolaborasi langsung dengan pemerintah pusat untuk bagaimana agar UMKM yang ada di sini tuh makin profesional dan juga makin baik pengelolaannya. Tadi termasuk misalnya untuk packagingnya tadi, itu kan juga jadi problem. Jadi bagaimana kita mendidik mereka untuk supaya produk mereka itu bisa memiliki daya tarik tersendiri, terutama dari sisi
tempat untuk packagingnya, sehingga orang kalau dijual di pasaran itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dan berharga. Pelatihan-pelatihan seperti itu menjadi hal yang sangat urgent dan penting. Jangan sampai produknya sebetulnya memiliki kualitas yang baik dan bermutu tinggi dan enak misalnya seperti itu, tetapi karena packagingnya, karena bungkusnya tidak baik, maka harganya menjadi turun. Pemirsa, pemerintah kembali menghadapi tantangan dalam pengelolaan fiskal nasional hingga semester pertama tahun 2025. Pendapatan negara dilaporkan belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan ketidakcapaian ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor mulai dari melemahnya harga komoditas ekspor, turunnya kinerja pajak hingga dinamika ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Dan informasi selengkapnya tetap bersama kami di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17, kondisi pengelolaan fiskal nasional yang belum mencapai target APBN memicu kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan membiayai program prioritas nasional pada paruh kedua tahun ini. Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, TVR Parlemen, pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga semester 1 2025 itu sebesar 831 triliun, yang dimana artinya ini secara neto 38% dari target anggaran atau APBN tahun 2025, yang dimana pendapatan belanja negara itu sebesar 2.189,3. Ini masih jauh dari total pendapatan APBN dalam pajak tentunya di tahun 2020 di semester 1, dan kita akan menanyakan sebetulnya apa penyebab dari kurangnya pendapatan pajak di semester 1 ini. Sudah bersama kami anggota Komisi 11 DPR Bapak Haris Turino. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Ini kalau kita melihat Pak, di semester 1 ini ternyata pemerintah masih belum bisa menerima pajak atau menyerap pajak secara optimal Pak. Sebetulnya permasalahannya ada di mana Pak? Ya, jadi ada 3 permasalahan yang utama ya. Yang pertama tentu kita tahu bahwa dividen BUMN ya, yang sudah dicatatkan dalam APBN 2025 kan tidak masuk ke negara karena masuknya ke Danantara. Itu besarannya 80 sampai 85 triliun. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita tahu pembatalan PPN 12%. Itu mengakibatkan kembali lagi kekurangan pendapatan negara sebesar 71 sampai 72 triliun. Dan yang ketiga, kita tahu pada bulan Januari dan Februari itu restitusi pajaknya besar sekali. Sehingga orang 2024 membayar lebih pajak direstitusi pada Januari dan Februari. Sehingga capaian kita saat ini baru 38%. Nah, kalau dari pembahasan bersama dengan Komisi 11 DPR Pak, sebetulnya strategi dari Kementerian Keuangan untuk bisa memenuhi kekurangan pajak di semester 1 atau penerimaan di semester 1 ini seperti apa Pak? Memang polanya pajak kan semester 1 lebih rendah
dibandingkan dengan semester 2. Nanti pajak akan paling tinggi di kuartal keempat, Q4 ya. Tetapi juga total besaran pajak 2.189 triliun ini adalah satu angka yang menurut saya juga kurang realistis mengingat 3 hal tadi. Sehingga Bu Sri Mulyani sudah mulai lebih jujur ya mengatakan bahwa ini tidak tercapai. Most probable ini tidak tercapai dan hanya akan tercapai pada 2076 triliun. Dan kalau benar bisa tercapai 2076 triliun, ini satu angka yang sudah cukup bagus. Kalau seandainya Pak, nanti memang ternyata kita kan tidak tahu Pak kondisi perekonomian saat ini juga, stabilitas politik juga seperti apa gitu kan ke depannya. Lalu kalau kita melihat nanti ternyata 2076 triliun yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan masih belum tercapai, seperti apa nanti Pak tanggapan Komisi 11 Pak? Ya nanti malam kita akan bahas kan di dalam camp PPKF rapat dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, kemudian BI dan OJK. Nanti malam baru kita akan bahas. Nah kalau terjadi defisit kemudian ya, defisitnya tentu defisit APBN akan membengkak ya. Tetapi tentu pemerintah sudah mencari solusinya. Salah satu yang sudah dilakukan pemerintah adalah efisiensi. Kita tahu efisiensi ada sebesar 300 triliun. Sehingga dari awal efisiensi itu sebenarnya kan digunakan jagani apabila total penerimaan negara kan paling gede dari pajak sekitar 2.200 lah let's say. Kemudian dari cukai sekitar 300, ya dari 2.500 dan dari pendapatan negara bukan pajak itu sebesar 500. Sehingga total penerimaan negara estimasinya kan kira-kira 3.000 triliun. Targetnya untuk 2025. Sementara APBN kita kan 3.661, sehingga kekurangannya itu ditutup dengan utang, ya menerbitkan surat utang baru. Nah kalau 3.000 triliun ini tidak tercapai, ya defisit 600 ini kan bisa membengkak. Padahal kita tahu bahwa besaran GDP kita adalah 25.000. 3% dari 25.000 adalah 750 triliun. Sehingga maksimum utang baru adalah 750 triliun. Ruangannya tidak banyak, makanya pemerintah kemudian melakukan efisiensi. Lalu Bapak melihatnya sejauh ini apakah efisiensi ini memang sudah memberikan dampak atau ada kelihatan dampaknya Pak di semester 1 ini Pak kalau kita lihat? Iya dampaknya hotel sepi kan? Dampaknya pengeluaran pemerintah ya menjadi berkurang, padahal kita men-setkan pertumbuhan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi kan harus naik. Ya, ketika government spending berkurang, ya dampaknya pertumbuhan ekonomi berkurang. Kita tahu hampir semua lembaga internasional yang kredibel meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada pada kisaran 4,7 sampai 4,8%. Ya, harapannya kan bisa di atas pertumbuhan ekonomi 2024 yang besar 5,03%. Nah, untuk tahun depan kita tahu asumsi makro yang dimunculkan oleh Menteri Keuangan waktu itu adalah pertumbuhan ekonomi 2026 ada pada kisaran 5,2 sampai 5,8%. Nanti malam dalam rapat kerja kita akan challenge angka-angka ini. Baik, Pak Haristuryanto terima kasih banyak Pak atas waktunya. Pemirsa tadi sudah kita bahas bersama dengan Bapak Haristuryanto bagaimana terkait di semester 1 ini penerimaan pajak negara ini masih kurang sekitar masih 30%, yang ini tentunya masih jauh dari harapan dan kita berharap tentunya nanti di akhir tahun di kuartal 4 seperti tadi Bapak Haristuryanto bilang di kuartal 4 bisa tercapai, semoga ya Pak ya, bisa tercapai sehingga 3.000 triliun total penerimaan 3.000 triliun. Dan pemirsa sekian dari saya dari Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih. Pemirsa selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional dan pada hari ini, usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Apakah pemerataan pendidikan ini sudah dirasakan semuanya? Secara umum saya kira pendidikan ini masih jadi problematika. Bahkan khusus untuk literasi, OECD menyebut bahwa dari 61 negara kita nomor 60 kan malu. Atau 61 dari negara kita nomor 60 ya. Dari 74 negara kita nomor 70. Kalau Bapak melihat ini kan banyak juga sekolah swasta yang bilang kayak ini pakai kurikulum internasional dari university betul. Atau apa. Ini sudah borderless ya. Kita ini sudah tidak ada
sekat antara negara satu dengan negara lain. Kita ini kan NKRI, jadi pendidikan ya harusnya sama. Iya, dari Sabang sampai Education Merauke. for All itu ya dari Aceh sampai Papua. Sekolah itu kan bisa berkembang sama ketika mendapatkan afirmasi yang sama. Intervensi dari pemerintah juga yang sama. Profesi guru adalah salah satu profesi yang cukup banyak terjerat pinjaman online. Nah, guru ini jumlahnya juga masih belum terpenuhi sepenuhnya. Kemudian yang kedua, statusnya, kesejahteraannya, dan tunjangan sosialnya nggak jelas. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Anggun dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke segmen media online. Tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini mengenai polisi harus lanjutkan penyelidikan kasus kematian diplomat muda. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Di sini anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Gilang Divalrares dan dia turut prihatin atas polemik yang masih menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, yaitu Arya Danu Pangguyunan, yang ditemukan terlilit lakban di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Tentunya pemirsa, terkait hal ini, pihak kepolisian diminta meneruskan penyelidikan kematian, hingga tidak ada lagi keraguan yang tersisa. Tentunya kasus ini bukan hanya menyentuh ranah personal keluarga, namun juga menyangkut kredibilitas institusi penegak hukum. Dan sebagaimana diketahui pemirsa, di samping ketidakpuasan keluarga, pakar telematika yaitu Abimanyu membeberkan sederet kejanggalan dalam rekaman CCTV yang dirilis pihak kepolisian, yang dinilai memiliki banyak lubang hitam, baik dari segi kontinuitas maupun logika narasi kronologis. Dan terkait hal ini, di sini DPR RI menegaskan aparat penegak hukum wajib mengedepankan transparansi dalam proses investigasi yang menyangkut nyawa warga negara, apalagi ketika menyangkut figur aparatur negara yang bekerja di institusi strategis. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai dukung pelaku ekraf. Di sini, Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani menghadiri peluncuran lini busana Wastra Nusantara. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menghadiri acara peluncuran lini fashion Wastra Nusantara baru bertajuk Nusa Nova pada Selasa lalu. Tentunya guna mendukung pelaku ekonomi kreatif di tanah air. Dan Nusa Nova merupakan brand busana siap pakai yang menggunakan bahan wastra Nusantara berstandar internasional milik desainer Ivan Gunawan. Di tengah arus globalisasi, kita harus bangga juga di sini jika masih banyak anak bangsa yang justru kembali ke akar memperkuat identitas serta membangun kreativitas dari kekayaan lokal. Dan juga di sini pemirsa, DPR RI terus berkomitmen mendukung ekonomi kreatif Indonesia yang akan bangkit dan juga bergeliat di kancah internasional. Itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan polisi harus lanjutkan penyelidikan kasus kematian diplomat muda serta mendukung pelaku ekraf. Di sini Ketua DPR RI
menghadiri peluncuran lini busana Wastra Nusantara. Sekian dari saya, Rina Reski. Kembali ke rekan Anggun. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi pemirsa sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI